ini jadwal mau pelatihan di Hotel Gumaya. Pak Rokayat, pelatihan pemadam. Parkir di bawah aja ya. Kiri, Pak. Oke, kita mau menuju ke ruang parkir. Nanti rencana pelatihannya kita di sini. Nah, di sini ini. Aturan regulasi yang ada. Standar SNI boleh, standar RCPA atau internasional silakan. Tapi yang terkuat adalah standar Dinas Kebakaran Kota Semarang. Betul nggak? Jadi kan saya mengikuti peraturan Disnaker, Pak. Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Saya mengikuti standar SNI, tapi Dinas juga meng-ACC di wilayah kita sendiri juga nggak, masih kurang. Karena berkaitan dengan rekomendasi yang akan dikeluarkan, maka kami bertentangan di suatu daerah. Distribusi kita 35.000, betul nggak? Ampar 135. Solo Tigo cuma 10.000. Kabupaten Semarang 5.000. Jakarta nggak ada. Nah, ini kebijaksanaan daripada peraturan wali kota atau peraturan daerah masing-masing yang tidak bisa kita bantah karena kita tinggal dan berbisnis di wilayah kota Semarang. Seperti itu. Tapi kalau kita mengikuti peraturan memang yang detail dan sesuai benar, ya pembiayaannya sangat banyak sehingga memperberat daripada pemilik atau owner. Akhirnya sebuah ada usaha untuk mendekatinya, minimal begitu ya. Kalau kita dengan mau masang yang standar dengan peraturan regulasinya ini untuk Permenaker nomor 4 tahun 80 apar, alarm kebakaran nomor 2 nomor 83, hidran ada di Permenaker 1197 itu titik-titik. Nah, kalau ini kecil aja nggak usah jauh-jauh. Ini tenden ya, atau menghadap ke bawah sprinkler hidran, jaraknya 1, 2, 3 meter. Ini regulasi yang sangat tepat karena hotel mengikuti standarnya adalah kebakaran tingkat besar ya, kan hotel ya. Sehingga jarak per titik sprinkler hidran ini adalah 3 meter, tidak boleh lebih. Kalau 4 sampai 5 adalah kebakaran sedang, ya, seperti itu. 2 meter sangat berat sekali seperti ada di Pertamina dan sebagainya, itu sangat kuat. Nah, inilah dasar regulasi yang berjalan sesuai dengan peraturan Menteri, bukan Dinas Kebakaran Kota Semarang. Jadi nanti kalau ada perbedaan sedikit ya kita harus mengaturnya ke dinas. Cuma dinas tidak ada salahnya mengeluarkan dasar hukumnya. Kita tanyakan dulu mana dasar peraturan yang kita pakai. Biasanya dari peraturan wali kota Semarang. Pengurus atau pengusaha wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Untuk itu, semua departemen ini dilibatkan karena sudah menjadi tanggung jawab pengurus Pak Rokayat, Bu Andrea dan tim yang lain, engineering, security, quality control dan lain-lainnya, office ya, staff dan sebagainya. Jadi ada di peraturan Menteri nomor 186 tahun 99 pasal 2 ayat 1. Kalau tidak melakukan bagaimana? Tentu kita ada sanksinya. Maksimal adalah 1 tahun sekali untuk pelatihan itu sebetulnya. 6 bulan paling cepat ya. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap menghadapi dan melakukan tindakan pencegahan kebakaran. Penting ya. Tapi lebih penting saat pemadaman atau pencegahan? Tentu pencegahan ya. Di dalam rutinitas keseharian kerja kita selalu waspada. Jangan sampai ada tindakan yang bisa menimbulkan kebakaran baik dari kecerobohan maupun kelalaian dari semua pihak, tidak hanya intern atau keluarga besar Hotel Gumaya, akan tetapi pengawasan tamu-tamu hotel yang terpenting dari segi apapun harus kita waspadai. Kebakaran adalah sebuah musibah
musibah yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Artinya bisa terjadi saat kita mengendarai mobil, tahu-tahu mobil kita kebakar. Setuju nggak? Bisa terjadi saat kita meninggalkan rumah, lupa kompor kita nggak dimatiin, lupa mematikan sumber listrik yang sudah tidak layak pakai, lupa air dryer masih terletak di alas kasur, gosokan masih nempel. Nah ini ya, banyak sekali penyebab yang menimbulkan kebakaran sehingga waktu dan kapan pun nggak tahu, tergantung dari kelengahan kita. Pas kita nggak ada biasanya seperti itu ya. Walaupun ya itu tidak ada kompromi waktu. Nah, kebakaran bisa terjadi karena api yang tidak dapat dikendalikan. Nah, api itu sendiri apa? Sesuai dengan ini ya pengertian api. Menurut siapa? Nah, kalau ini sih dasarnya dari kita. Dari PT Amanuddin Indonesia mengartikan bahwa api adalah sebuah reaksi kimia yang terjadi karena adanya interaksi dari 3 unsur. Yang pertama ada panas. Yang kedua ada apa? Bahan bakar. Yang ketiga ada oksigen. Nah, panas yang seperti apa? Panas untuk menciptakan api itu berbeda-beda dan membutuhkan suhu yang berbeda-beda. Karena flash point titik bakar sebuah benda yang mudah terbakar berbeda-beda. Jadi ada percikan sedikit bisa terjadi kebakaran. Ada api suhu dengan panas 20 derajat atau untuk masak kompor boiler ternyata nggak kebakaran. Nah, karena memang panas tersebut tidak bisa menciptakan flash point daripada benda yang mudah terbakar. Thinner ngabar, oksigen gas LPG ngabar, ada percikan sedikit langsung gelap. Kayu bakar kerdus, ada orang merokok, untuk rokok ditaruh aja. Kalau memang tidak mendukung oksigennya, tidak mendukung bahan bakarnya, ya nggak terjadi, mati lagi, betul nggak? Seperti itu, sehingga kecil maupun besar kita harus waspada terhadap lingkungan yang ada di situ. Jangan menciptakan panas walaupun bentuknya kecil. Itu harapan kita dalam keseharian. Oksigen dalam komposisi yang seimbang saat ini saya praktekkan dengan korek api ya. Nah, inilah, wow, ini nggak bisa hidup kenapa? Ada bahan bakar? Ada. Ada oksigen? Ada. Ada panas? Ya, di sini ada panas? Ada. Coba sekarang badan jenengan terasa dingin atau panas? Dingin. Ya. Karena ada AC-nya ya. Tidak ada tempat yang terasa panas. Suhu berapa derajat gitu ya. Nah, artinya panas di sini belum bisa menciptakan bahan bakar yang saya keluarkan. Bisanya dengan cara gesekan, dengan pinang aku dah. Kebetulan saya ini mati ya, sehingga tidak ada unsur yang bisa menciptakan gesekan, akhirnya api tidak tercipta ya. Salah satu unsur tidak ada nggak bisa tercapai kan? Ini begitu ada sebuah gesekan, nah, ya. Jadi ini saya tidak keluarkan gas, tidak saya adakan oksigen, tapi hanya sebuah gesekan. Dan ini ada gas yang keluar ngabar, gitu ya. Itulah terciptanya sebuah api. Cara memadamkannya mudah, hanya dengan memadamkan atau menghilangkan salah satu unsurnya. Dengan satu itu maka api akan padam. Karena apa? Tidak ada oksigen. Sama dengan ini. Saya kasih air dikit ya. Di baterai ini, maaf, ini kebetulan minum saya, jadi nggak apa-apa di tangan saya. Nah ini,
sama aja ilmunya ilmu pendinginan. Seperti itu. Nah, lama-lama kan tetap panas ya, baru tercip. Jadi salah satu unsur tidak ada maka tidak akan terjadi api. Itulah tugas kita di perusahaan ini, karena perusahaan ini banyak terdapat 3 unsur. Panas banyak dari mesin-mesin, engineering, diesel, oksigen di sini penuh. Bahan bakar yang sudah terbakar juga banyak ya. Apa aja bahan bakarnya bisa kita lihat dulu ya. Nah, ini faktor manusia, kelalaian, kecerobohan. Sejak awal tidak ada upaya usaha untuk menanggulanginya. Alat pemadam kurang, tidak pernah dicek, hidrannya nggak berfungsi. Nah itu ya. Jadi memang kita tidak boleh mengabaikan sekecil apapun terhadap alat proteksi kebakaran. Wah, mau paling buat syarat aja Pak. Kebanyakan perusahaan hitungannya bareng 1, 2, 3. Bukan gantian. Kalau gantian berarti sesuai dengan kapasitas yang ada ya, bukan mengkalkulasikan atau menjumlahkan. Oke, kelas C berarti kebakaran benda padat ya, tembak listrik ya. Nah ini paling cocok menggunakan apa? Kalau listrik yang berbakar CO2. Terus apa lagi? Serbu. Ya, bisa ya. Terus clean agent AF11 bisa ya? Bisa. Jadi ketiga bahan ini yang ada di Kumaya bisa semua. Cuma kita harus lihat lagi yang terjadi kebakaran listrik bendanya apa. Oh, panel biasa, kabel besar-besar dibersihkan vakum sudah selesai. Oke, ya pakai kode nggak apa-apa. Karena di sini belum tentu clean agent semua. Paling hitungannya bisa hitung. Harganya mahal. Apakah kita ada pakai bulan jauh dulu? Listriknya di sini. Jadi, oh ternyata ini server. Adanya kode tembak. Jangan. Ketika ini dengan tembak, nanti bahan-bahan komponen server yang lain akan rusak, sehingga kerugiannya lebih besar. Padahal cuma komponen resistor aja yang korslet, dengan tembak pakai powder total bongkar semua. Berapa juta yang rusak, berapa hari yang mengganti. Padahal dengan CO2 tidak meninggalkan polusi, bersih, dan tidak perlu membersihkan ruangan, tinggal diganti komponen yang terbakar. Sehingga kita harus sesuai dengan tempat yang didekap, tempat yang dilindungi oleh disesuaikan, jangan asal. Kalau asal ya itu nanti resikonya belakangnya. Semua bisa untuk memadamkan, tapi melihat, wah hanya panel besar tembak powder, setelah itu dibersihkan hanya di ruang parkir, nggak apa-apa, silakan ya. Di ruang tempat sampah pakai apa? Ini tempat sampah yang isinya cuma kardus, barang-barang itu yang paling bagus sebenarnya pakai foam, busa. Penggantinya hidran itu yang isinya cairan ya. Jadi ketika terjadi di tempat TPA pembuangan sampah, pakainya foam, bukan powder, bukan clean agent, bukan CO2, tapi busa. Dan kemudian kita langsung menghidupkan hidran. Kalau yang besar oke lah, kecil operasional hujan tarik-tarik sesuai ya, tapi kok. Oke, kalau kelas D aluminium, kalau kelas K lemak ya. Di hotel-hotel banyak masakan, ini pakai CO2 bersih. Di tempat resto, tempat dapur, kitchen kita pakainya CO2. Di sini pakai apa? CO2. Ketika terjadi kebakaran kecil di kompor, bahan makanan yang lain masih aman. Dimakan lagi nggak apa? Daging, tepung, padahal konsletnya di kompor sini, tepungnya di kono. Kalau CO2 mabur, dimakan nggak rasa, tidak beracun. Jadi kalau coba nanti CO roti digemprot makan. Saya sering membuktikan
Tapi dengan KF11, wow, di sini rasanya panas. Banyak minuman beralkohol mengandung CO2 nggak? Coca-Cola, Sprite, betul. Sehingga kalau dapat maksudnya pakai CO, ya, bukan clean engine memang bersih, tidak meninggalkan kotoran, tapi bahan makanan yang terkontaminasi dengan clean engine akan kita amankan terlebih dahulu, yaitu jari-jarinya. Ya. Oke, ibu jari depan. Ini secara horizontal. Ya. Nah, ini jangan sampai lengan-lengan ini terbuka, Pak. Coba. Ya, jadi ketika disembur api nggak kena ya. Oke. Nah, cara membawanya silakan Pak ke depan. Nah, jangan dilempar. Tapi kita harus berlindung dari gerakan flashbacknya. Ngambilnya juga dilihat. Lindungi wajah. Nah, ketika itu nyala lagi, kita tutupkan. Kalau kita lempar, justru bahaya. Terpental nanti wajahnya malah terbakar. Jadi itu harus siap mental memang kalau yang ini ya. Oke. Monggo, 2 orang silakan. Ya. Pakai karo goni. Ya. Yang agak besar apa-apa. Ya. Bentar, mundur dulu. Mundur dulu ya. Hati-hati bajunya kalau nanti basah ya. Soalnya putih. Santai aja ya. Oke, siap. Ya. Terus. Ya, sip. Sip. Ya. Oke, sekarang diambil. Mundur, 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 mundur. Ya, sip. Ya, oke. Oke, sip ya. Jadi ini kebakarannya itu bongkar muat ya kan? Berada di sana, terus dosennya balik, panas aja. Bersihkan dulu semua, jangan yang atas ya. Beloknya mata. Pakai helm merah semua ya. Posisinya pasang bor, kalau ke bawah nanti disusul sama karena kan posisi dan seperti ini semua ada di bawah. Ke kanan sendorin, ke kiri kencengin.
Tambah. Kalau tambah. Aja ngono, Bos. Lewat. Tiga langkah.